Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dari segala mara bahaya, sehingga bisa mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah atau MBS di SD maupun mata kuliah yang lainnya selama satu semester ini dengan baik dan lancar. Perkenalkan, nama saya adalah Fathul Janah yang nanti akan mengampu mata kuliah ini selama satu semester. Baik, kita mulai saja. Manajemen berbasis sekolah atau MBS di SD. Nah, sekarang eh, sebelum kita memulai, tentunya kalian harus mengetahui dulu apa sebenarnya manajemen berbasis sekolah, pengertiannya, dan sebagainya. Untuk pengertian dari manajemen berbasis sekolah, jadi ada beberapa pendapat menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Kandoli, MBS adalah sebagai suatu cara untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada anak menurut juridiksinya dan mengikuti sekolahnya. Kemudian menurut Edmond, MBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa MBS pada hakikatnya adalah penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kita lanjutkan kepada materi tujuan MBS. Sebenarnya apa sih tujuan dari MBS? Yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Nah, jadi karakteristik manajemen berbasis sekolah ini juga ada output, proses, dan input. Ada input, proses, dan output. Jadi ada masukan, kemudian proses, ada keluaran, ada hasil. Selanjutnya adalah terkait komponen manajemen berbasis sekolah. Jadi MBS itu tidak hanya terdiri dari pihak sekolah dan guru saja. Jadi juga ada berbagai komponennya, yaitu terdiri dari siswa, guru, kurikulum, dana, sarana dan prasarana, dan juga masyarakat. Jadi masyarakat juga merupakan komponen dari MBS. Semua itu memiliki perannya masing-masing dalam manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya adalah apa sajakah indikator yang dapat menunjukkan MBS itu berhasil atau tidak. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama, siswa puas dengan layanan sekolah. Yang kedua, orang tua puas dengan layanan terhadap pendidikan kepada anaknya maupun layanan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, pihak pemakai atau penerima lulusan puas karena menerima lulusan dengan kualitas yang sesuai dengan harapan. Kemudian yang keempat, guru dan karyawan juga puas dengan pelayanan sekolah. Jadi inilah ada beberapa indikator tersebut ya. Jadi ketika nanti misal
siswa SD lulus. Nah, bisa dilihat dari pihak sekolah SMP, apakah mereka merasa lulusan ini memiliki kualifikasi yang bagus dan sebagainya. Atau ketika kalian kuliah, lulus, kalian bekerja, apakah nanti tempat kerja kalian merasa puas dengan kualitas yang kalian miliki. Itu merupakan salah satu indikator dari keberhasilan MBS. Nah, terakhir, pihak-pihak siapa sajakah yang terkait dalam manajemen berbasis sekolah ini? Jadi, dimulai dari pihak dinas pendidikan, baik dinas pendidikan kota maupun dari dinas pendidikan kabupaten. Kemudian ada dewan sekolah, ada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tetap terakhir adalah orang tua. Jadi, semua memiliki perannya masing-masing terkait dalam manajemen sekolah. Kalau pihak dinas sekolah itu terkait dalam kebijakan-kebijakan. Dewan sekolah juga sama, pengawas sekolah itu perannya dalam hal memonitoring kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan dalam memonitoring serta mengambil kebijakan tertentu sekiranya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian guru berperan dalam istilahnya garda terdepannya dalam menerapkan kegiatan pembelajaran supaya peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Kemudian orang tua juga melakukan monitoring terhadap anak-anaknya di rumah karena bagaimanapun peran guru itu terbatas hanya di jam-jam sekolah. Terlebih selama masa pandemi ini, orang tua itu memegang peranan yang sangat besar dalam keberhasilan kegiatan belajar anaknya. Baik, itu saja sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan terkait manajemen berbasis sekolah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, saya harapkan kalian bisa aktif bertanya di bagian komentar at link, sampaikan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Kita diskusi dan nanti eh, sekitar pukul 12 siang akan saya kirimkan juga tugas yang akan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.